Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cinta Mega Rahayu dari absen 7. Saya Semarato Kalinga dari absen 26. Di sini kami ingin memberi sedikit pengertian tentang minuman keras menurut Islam. Pengertian minuman keras dalam Islam adalah minuman yang haram dan memabukkan. Tentunya ada hukum dasar yang menjelaskan terkait hal tersebut baik di dalam Al-Quran maupun hadis. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berpahala, mengundang nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Hadis Al-Maidah surah 90. Dan dari buah korma dan anggur kamu buat minuman yang membuat mabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang memikirkan. Quran surat An-Nahl ayat 67. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula hampiri masjid sedangkan kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik suci. Sapulah mukamu dan tanganmu, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Hadis An-Nisa ayat 43. Mereka bertanya kepadamu tentang hamat dan judi. Katakanlah, pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Quran surat Al-Baqarah ayat 219. Selain dalam Al-Quran, ada juga hadis yang menjelaskan terkait haramnya mengkonsumsi minuman yang keras. Kullu muskiri haram, artinya tiap-tiap yang memabukkan hukumnya haram. Hadis Bukhari. Kullu muskiri haram, artinya tiap-tiap minuman yang memabukkan hukumnya haram. Hadis Ibnu Majah. Dan terakhir adalah ma'askaro kasirudu faqali luhu haram, artinya apapun yang banyak memabukkan maka sedikit pun diharamkan. Hadis Abu Daud. Minuman keras yang mengandung alkohol ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. 1. Merusak kesehatan. Bahaya yang ditimbulkan minuman keras tidak hanya dalam jangka pendek saja, melainkan dalam jangka waktu yang panjang. Organ hati yang berfungsi menetralkan racun dapat mengalami kerusakan jika seseorang terus-menerus mengkonsumsi alkohol. Seseorang umat Islam tentunya tidak boleh melakukan aniaya terhadap dirinya sendiri dengan merusak organ tubuh maupun kesehatannya. Mengkonsumsi alkohol bisa merusak kesehatan seseorang dan menyebabkan berbagai macam penyakit dan gangguan dalam tubuh. Nomor 2. Menurunkan produktivitas. Minuman keras tidak hanya menyebabkan kecanduan, tetapi juga menurunkan produktivitas. Seseorang yang mabuk karena mengkonsumsi minuman keras tidak bisa melakukan apapun dan ia tidak bisa bekerja sebagaimana saat tersadarkan. Mereka yang mengkonsumsi alkohol juga cenderung mudah emosi dan melakukan hal-hal yang tidak baik. 3. Menyebabkan kecanduan. Alkohol adalah zat adiktif dan dapat menyebabkan kecanduan. Hal ini juga bisa berbahaya bagi tubuh karena jika dikonsumsi terus-menerus, alkohol dapat merusak akal dan tubuh manusia. Menghabiskan harta untuk hal yang demikian tentunya sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghilangkan kesadaran. Minuman keras dapat mengganggu kesadaran seseorang dan menghilangkan akal sehatnya meskipun hanya saat ia mabuk ataupun sifatnya sementara. Seseorang yang kehilangan kesadaran dan akal sehatnya mampu melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk menyakiti orang lain atau
melakukan tindak kriminal lainnya. Dan jika kehilangan kesadarannya, ibadah yang dilakukan tentunya tidak sah. Jenis minuman keras tentunya terdapat beberapa jenis dari minuman keras tersebut. 1. Golongan A. Golongan A adalah golongan pertama minuman keras yang memiliki kadar alkohol atau ethanol terendah, yakni hanya mengandung 1-5% alkohol. Meskipun jika dikonsumsi tidak membawa efek memabukkan, namun tetap saja golongan ini berbahaya bagi kesehatan. 2. Golongan B. Golongan B atau golongan kedua adalah minuman keras yang memiliki kadar alkohol 5-20%. Contoh minuman keras golongan ini adalah wine atau anggur dengan berbagai jenisnya seperti champagne, Riesling, red wine, dan lain sebagainya. Golongan C. Golongan C atau golongan ketiga minuman keras adalah jenis minuman keras yang paling tinggi kadar alkoholnya, yakni mengandung 20-45%. Minuman keras yang termasuk dalam golongan ini diantaranya adalah whisky, bir, dan lain sebagainya. Sekian penjelasan yang singkat dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.